Oke, kemudian di sini tagihan ya. Jadi tagihan 26 Oktober ya. Jadi total pinjaman sudah mencapai 2.400.000 ya. Karena ya, keterlambatan ya, terlambat 365 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Di sini kami tidak bosan-bosannya selalu membuat video ya tentang seputar gagal bayar pinjaman online ya. Kenapa saya tidak bosan-bosannya? Karena banyak ya saudara-saudara kita di luar sana ya, yang saat ini terjerat di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal ya. Ya, jadi di sini saya berbagi ya sesuai pengalaman ya, agar teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online baik itu ilegal maupun legal tidak terlalu panik untuk menghadapinya ya, seperti itu. Karena banyak sekali yang saat ini terjerat di pinjol ya, kemudian panik dan ketakutan yang berlebihan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi kredit pintar yang sudah tidak dibayar ya, sudah lebih dari 1 tahun lebih teman-teman ya. Jadi seperti apa sih kalau kita gagal di aplikasi kredit pintar ini? Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita buka ke aplikasi kredit pintarnya ya. Kenapa saya buka aplikasi kredit pintarnya? Agar teman-teman buat perbedaan ya, atau perbandingan misalkan kalian gagal di aplikasi kredit pintar ya. Karena di luar sana juga banyak yang gagal di aplikasi kredit pintar yang sudah diteror. Diteror dengan apa? Diteror dengan tim lapangan mau datang ke tempat kerja, ataupun DC mau datang ke rumah melalui RT RW. Jadi di sini saya akan jelaskan seperti ini teman-teman ya. Oke, pertama-tama seperti biasa di sini saya akan buka aplikasi kredit pintarnya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka aplikasi kredit pintarnya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi kredit pintar ini sudah legal atau OJK. Jadi sudah resmi OJK teman-teman ya. Jadi bukan ilegal lagi, legal ya. Oke, kemudian di sini tagihan ya. Jadi tagihan 26 Oktober ya. Jadi total pinjaman sudah mencapai 2.400.000 ya. Karena ya, keterlambatan ya, terlambat 365 hari, denda jatuh tempo Rp 1 juta sekian. Jadi dendanya itu 1 juta. Jadi hampir mencapai pinjaman ya mencapai pinjamannya ya. Dulu pokoknya ini cuma 1.400.000 kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi yang masuk rekening sekitar 1 juta berapa gitu, saya lupa karena sudah lama teman-teman ya. Jadi sekarang sudah mencapai 2.400.000. Oke, ini keterlambatan sudah mencapai hampir 1 tahun lah teman-teman ya. Mencapai hampir 1,5 tahun lah ya. Jadi 1 tahun lebih seperti itu. Oke, di sini. Jadi saya ingatkan, saya bagi pengalaman ya di aplikasi kredit pintar ini. Misalkan teman-teman yang baru pertama telat bayar di aplikasi kredit pintar ya, yang pastinya kalian akan dicat atau di WA ya, diteror dengan segala cara dari pihak pinjaman online seperti itu ya. Dengan cara-cara penagihannya, misalkan kalian telat bayar ya, kalian akan diuji mental kalian ya. Maksudnya diuji ya, kalian akan di WA setiap hari ya. Bahkan satu hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda cara penagihannya. Itulah ciri-ciri dari pinjaman online ya. Nggak ilegal, nggak legal, sebenarnya sama aja cara penagihannya ya. Dengan nomor yang berbeda, satu hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda. Jadi seperti itu resiko misalkan kalian gagal di aplikasi kredit pintar ataupun yang lain teman-teman ya. Jadi
Misalkan kalian masih belum jatuh tempo, itu biasanya sudah ada peringatan ya, 2 hari masih belum jatuh tempo sudah ada peringatan. Dan misalkan kalian sudah jatuh tempo, kalian akan di WA, diteror, ditelepon seperti itu sudah biasa, maklum teman-teman. Jadi kalian maklumi ya, karena cara penagihan memang mental kita yang diuji. Saya sering bikin video, misalkan kalian gagal di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Yang pertama-tama kalian harus kuatin mental, itu yang pertama ya. Sebenarnya di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak sih. Tapi cara-cara penagihan dari pinjaman online ini biasanya kalau masih pertama telat bayar ya, jadi masih awam, masih gak pernah minjol lah ya, kemudian telat. Mungkin kalian panik dan ketakutan karena cara penagihan ya seperti itu. 1 hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda ya, dengan cara-cara tim lapangan ataupun melalui RT RW mau datang ke rumah, itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang ya. Di video-video saya pernah mengupload ya, atau beberapa video tentang DC kredit pintar ya. Sebenarnya itu DC itu saya dapat kiriman dari teman-teman subscriber yang sudah didatangi ya. Kenapa alasannya didatangi dari pihak kredit pintar itu ya, karena yang pertama faktornya itu nomor yang didaftarkan itu hilang atau HP-nya hilang, jadi nggak pernah respon ya. Jadi nggak pernah respon, nggak ada dari pihak aplikasi tidak bisa menghubungi nomor utama. Jadi istilahnya sudah tidak ada yang dihubungi. Jadi DC kredit pintar itu ada yang datang, padahal pinjamannya cuma sedikit teman-teman ya. Itu datang, itu beberapa DC yang datang ya, itu kan banyak di video saya. Itu DC kredit pintar sekitar ada 3 atau 4 lah ya. Itu saya dapat kiriman, bukan saya yang didatangi. Kalau saya pribadi ini teman-teman 2.400.000 ya, untuk daerah Jawa ini aman kok ya, aman. Karena setiap ada WA tetap selalu respon. Misalkan ada WA tim kolektor mau datang ke rumah, selalu saya respon. Seperti apa meresponnya? Seperti apa kalau kita merespon, misalkan dapat chat ya tim kolektor mau datang ke rumah, ya kalian cukup balas aja, silahkan ke rumah Pak, tapi kami masih belum ada dana ya. Misalkan Bapak mau ke rumah, silahkan ke rumah, saya tunggu. Seperti itu aja ya. Jadi memang seperti itu. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya ya, kalian pastinya dapat WA tim kolektor atau tim lapangan mau datang ke tempat kerja atau ke rumah, itu sudah biasa. Cukup kalian respon, meskipun kalian ada tagihan seperti apapun, kalian respon dengan baik. Memang wajar teman-teman, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online, biasanya ada yang maki-maki ataupun ya mau diancam sebar data, itu sudah biasa. Nggak pinjaman online ilegal, nggak legal, sebenarnya sama aja kalau dari pengalaman kami, karena cara-cara penagihannya memang seperti itu ya. Jadi mental kalian yang diuji seperti itu ya. Jadi sejauh ini teman-teman, di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun ini masih belum ada DC yang datang ke rumah. Banyak teman-teman yang didatangi juga, karena yaitu alasannya. Yang pertama ada yang hilang nomornya. Mungkin kalau dari saya itu ya nggak pernah respon karena sudah hilang nomornya. Jadi dari pihak aplikasi mungkin dianggap sudah tidak ada itikat baik seperti itu. Nah, datanglah seorang DC seperti itu, karena di video saya itu kan ada DC kredit pintar yang datang. Kemudian ada juga yang aktif tapi nggak pernah respon, itu bisa saja didatangi, kemungkinan besar didatangi. Nah, misalkan kalian selalu merespon apapun pertanyaan dari pihak DC itu atau tim penagih itu, kalian respon dengan baik, itu tidak bakalan kok ya. Bang, saya diancam mau disebar data ya, sebenarnya kalian respon dengan baik. Ya, misalkan kalian diancam seperti itu, kalian lebih berani aja ya, silakan sebar, saya tunggu ya. Sekarang juga Anda sebar data saya, seperti itu kalian tantang, tidak bakalan ya. Teman-teman yang disebar ataupun bisa didatangi itu kebanyakan yang sudah panik dan ketakutan, itu bisa terjadi karena kalian dianggap sudah takut. Nah, misalkan kalian lebih berani membalas WA, misalkan dari pihak kredit pintarnya menagih WA, balas saja ya, data Anda lengkap di sini. Iya Pak, memang lengkap ya, karena saya memang tidak ada dana meskipun lengkap.
Ya, mau apa Bapak? Ya, kalau mau ke rumah silahkan ke rumah, saya tunggu. Tapi kami tidak ada dana. Seperti itu, beralihnya seperti itu aja. Jangan kalian ada WA kalian blok, ada telepon kalian blokir, jangan. Nah, itu bisa terjadi, akan datang DC-nya. Banyak teman-teman yang gagal sampai ada yang 5 juta, 6 juta, bahkan lebih. Tapi aman, tidak sampai didatangi DC. Karena dari pihak dari pihak peminjam itu ya selalu merespon ya. Ada sebagian yang selalu merespon, tetap aja didatangi, nggak tahu sih. Tapi misalkan kalian ingin tidak didatangi lah istilahnya, kebanyakan kalian respon. Kebanyakan dari teman-teman itu selalu membalas WA ataupun telepon gitu loh. Jadi beda-beda ya. Ini untuk daerah Jawa aman kan ini. Jadi sudah 1 tahun teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk penjelasan di aplikasi Kredit Pintar ya. Jadi buat kalian yang saat ini gagal atau telat bayar di aplikasi Kredit Pintar, kalian tidak usah takut, tidak usah panik. Respon aja dengan baik meskipun ada kata-kata kasar ataupun ya diancam sebar data ataupun tim kolektor. Itu sudah biasa ya. Jadi seperti itulah cara-cara penagihan dari pinjaman online ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.